saya Ika Breskia Angelin pada pagi hari ini akan memandu jalannya acara pembukaan pameran Museum Keliling Kabupaten Mumbana tahun 2025 dengan mengangkat tema Pameran Koleksi Numismatik dan Heraldik Sulawesi Tenggara. Senang sekali rasanya bisa berdiri di sini dan menjadi bagian dari kegiatan yang penuh makna ini. Sebelumnya, izinkanlah saya membuka dengan sebuah pantun, olehnya karena itu saya minta cakupnya. Pergi ke pasar membeli rempah, singgah sebentar di kota Rumbia. Assalamualaikum hadirin yang ramah, mari tersenyum bersama penuh bahagia. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyapa kepada yang kami hormati Asisten 3 Insinyur Rusdiami, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mumbana atau yang mewakili, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mumbana, Kepala UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Cabang Dinas Kabupaten Mumbana beserta jajarannya, para pejabat eselon lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, para kepala sekolah se-Kabupaten Mumbana, serta seluruh tamu undangan dan teman-teman pelajar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan pameran Museum Keliling Kabupaten Mumbana. Baiklah, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita mulai acara pagi ini dengan penampilan tarian pembukaan Lulo Kreasi dari Sanggar Seni SMA Negeri 4 Mumbana. Kepada para penari kami persilahkan.
Terima kasih atas penampilan yang begitu membuka meriah dan penuh semangat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas, kami persilakan untuk memimpin. Untuk menambah keberkahan acara hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rajuman SPD NSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sejenak bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keberkahan dan keridhaan-Nya, dan izinkan kami untuk memimpin doa ini dengan cara Islam. Dan mohon maaf kami sampaikan kepada yang bertanya lain untuk menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengaturkan kehadirat-Mu rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul melaksanakan suatu kegiatan, yaitu acara pembukaan museum, dalam hal ini pameran keliling Museum Sulawesi Tenggara tahun 2025. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini menjadi suatu pertemuan yang Engkau rahmati. Sadarkanlah pada kami pentingnya persatuan dan kesatuan. Buatkanlah jiwa kami untuk tetap bersatu padu dalam kebersamaan, dan jauhkanlah kami dari rasa perpecahan. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah kami insan yang berkualitas dan intelektual, dan jauhkanlah kami dari sifat lalai dan lupa untuk mempertanggungjawabkan segala tugas amal bakti kami kepada bangsa dan negara, kemanusiaan,
dan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa kami, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara ini berjalan lancar hingga selesai. Amin. Berikutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Museum Kain tahun 2025 kepada Bapak Laudin Esos Embro. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Asisten 3 Kabupaten Bombana, pribadi Bapak Insinyur Rusdiamin, selamat datang Pak di pembukaan pameran ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang mewakili, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Rayon Kabupaten Bombana, yang saya hormati penjabat Eselon 3, Eselon 4, Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping yang hadir pada saat ini, dan anak-anakku sekalian SMA, SMP, serta SD yang sempat hadir pada saat ini. Alhamdulillah dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita sempat berkumpul di aula ini, di aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, dalam rangka untuk mengikuti pembukaan kegiatan museum keliling yang dilakukan oleh UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Asisten 3, pribadi Bapak Insinyur Rusdiamin, yang nantinya kegiatan ini akan memberikan arahan sambutan sekaligus akan membuka secara simbolis kegiatan pameran di tempat ini. Ada beberapa hal yang perlu kami laporkan Pak Asisten. Yang pertama tentu menyangkut pameran ini, karena sudah 2 minggu kita lakukan pameran. Yang pertama pameran seni rupa juga di tempat ini, kemudian kita lakukan pameran museum keliling, yaitu numismatik. Kenapa 2 hal ini? Karena museum dan taman budaya itu dimerger dari tahun 2017, yang tadinya itu berdiri sendiri. Jadi taman budaya juga tersendiri, museum juga tersendiri kejadiannya. Tapi setelah tahun 2017 itu di merger, disatukan,
Jadi sistemnya kita melaksanakan suatu kegiatan itu yang sampai ada mengatakan bahwa ini yang kemarin datang juga ini juga datang. Artinya karena kita di merger, jadi Kepala Museum dan Taman Budaya 1, kemudian Kepala Seksi Museum beliau hadir, ada Pak Daud, kemudian ada Kepala Seksi Taman Budaya. Ini yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita mengangkat, kenapa kita mengangkat pameran numismatik ini, musik dan heraldik? Sebenarnya di museum itu ada 10 jenis koleksi yang kita sering pamerkan, tetapi untuk di Kabupaten Bombana ini kita tertuju kepada koleksi numismatik atau mata uang yang digunakan oleh orang-orang dulu. Jadi kita pameran ini menggunakan sistem pase. Jadi ada pase kerajaan. Pase kerajaan nanti kita akan temukan dalam undang-undang tetap itu ada namanya kampua. Kampua itu buatan Buton. Jadi pada saat itu Buton, setelah kita beralih dari barter, maka Buton mencoba untuk membuat satu alat tukar, dan itu berlaku khusus di kerajaan Buton pada saat itu. Tidak berlaku ke seluruh Sulawesi Tenggara, hanya pada saat di Kabupaten Buton pada saat tidak berlaku. Tetapi ini adalah jejak sejarah yang harus ditahu dan dipelajari oleh anak-anak sekarang di masa milenial ini. Saya yakin anak-anak SD, SMP, SMA itu tidak akan paham ketika kita tidak turun seperti ini untuk menyampaikan. Olehnya itu Museum dan Taman Budaya mengambil satu sikap inisiatif untuk terus melakukan pameran ini untuk menjemput bola, menyampaikan kepada anak-anak atau generasi muda saat sekarang ini. Karena kalau tidak ini yang kita lakukan di Museum Sulawesi Tenggara, kalau kita menunggu bola, artinya untuk datang berkunjung ke museum, banyak anak-anak kita yang tidak akan mendapat informasi tentang kekayaan budaya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara pada khususnya. Olehnya itu, saya yakin ada beberapa kenapa kita tuju di Bombana ini, karena ada beberapa SMA di Kabupaten Bombana ini yang sering mengikuti kegiatan museum. Jadi seperti kegiatan-kegiatan tarian, ini yang kita ini juga hasil produk Museum Sulawesi Tenggara, yaitu Duta Museum. Jadi ada beberapa anak-anak kita yang terjun langsung ikuti di provinsi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Museum Sulawesi Tenggara. Olehnya itu, saya ingin sampaikan yang pertama tentang kegiatan ini. Yang pertama tentu mengacu kepada peraturan nomor 66 tahun 2015 tentang museum. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang kewajiban kebudayaan. Kemudian yang ketiga, hasil rancangan atau anggaran dasar UPT Museum dan Taman Budaya, tentu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kita ikuti sekarang ini. Memang Museum dan Taman Budaya itu selalu mendapatkan dana DAK untuk tingkat pusat, tetapi juga kita selalu kolaborasi dengan dana DAUD yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari. Jadi dari hari ini tanggal 22 tanggal 20 sampai tanggal 22. Adapun tujuan yang kami ingin capai dalam kegiatan ini, yang pertama tentu mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Bombana, khususnya para pelajar, tentang keberagaman koleksi numismatik dan heraldik yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman terhadap kearifan lokal. Yang ketiga, untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum secara umum dan secara khusus apresiasi terhadap koleksi numismatik dan heraldik yang ada di Museum Sulawesi Tenggara. Adapun manfaat yang kami ingin tuju
Yang pertama, tentu di pendidikan dan kebudayaan, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi pemangku kebijakan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa melalui pameran keliling atau temporer Museum Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, bagi pengunjung atau masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang koleksi yang disajikan dan mengenal museum sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta rekreasi. Sumber anggaran tadi sudah disampaikan itu ada dari Daud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tenggara melalui BPD Museum dan Taman Budaya. Akhirnya dengan beberapa hal penting yang dapat kami laporkan, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Asisten, utamanya pemerintah Kabupaten Bombana, dan terusus oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah membantu kami serta seluruh jajarannya, terus pula kepada Pak Anton Ferdinand yang telah banyak memberikan bantuan kepada kami secara moral, menyampaikan membantu kami sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Dan terakhir saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Bombana ini, jika ada langkah-langkah kami dalam membuat kegiatan-kegiatan di tempat ini ada yang tidak sesuai, karena kita tahu bahwa budaya kita di mana tempat tentu beda-beda gaya dan perilaku. Jadi kalau seperti di Jawa itu, kalau kita ketemu orang pakai bahasa Jawa, orang lembut-lembut, tapi kalau bahasa Sulawesi itu pasti ada bedanya. Kalau bahasa Papua ada bedanya. Jadi, tetapi jiwa kita, walaupun itu kelihatan kedengaran kasar, tetapi jiwa pasti halus dan murni. Itu adalah suatu sikap yang memang kita harus tunjukkan di depan dimanapun kita berada, karena budaya kita tidak bisa kita sembunyikan. Kadang orang menyembunyikan hal-hal yang semacam itu, tidak nampak bahasanya, tetapi kita usahakan kalau seperti orang Bugis, dimanapun dia berada itu akan ketahuan bahwa dia orang Bugis. Jadi dia munculkan seperti orang Buton, dia munculkan identitasnya. Tetapi kalau ada beberapa suku yang ada, itu selalu sembunyi, tidak akan kelihatan ketika dia berbahasa Indonesia. Kita tahu bahwa Yusuf Kala masih paling ketika berbahasa Indonesia masih nampak dia bahwa dia suku Bugis. Ini yang dapat saya sampaikan. Demikian beberapa hal penting yang dapat kami laporkan. Akhirnya dengan sangat mengharapkan kepada Bapak Asisten untuk memberikan sambutan, arahan, serta membuka secara resmi kegiatan pameran museum keliling yang dilakukan oleh Badan Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Asisten 3 Kabupaten Bombana, Bapak Insinyur Rusdiamin. Kepada Bapak kami persilakan. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama kepada Bapak Bupati Bombana, kemudian yang kedua pada Bapak Wakil Bupati Bombana, kemudian yang ketiga Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, yang mestinya salah satunya ada di antara kita atau di tengah-tengah kita, namun karena sesuatu dan lain hal
sehingga beliau menawarkan kepada saya untuk membawakan sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan hari ini ada 5 kegiatan yang bertepatan waktunya. Tadi saya sementara mengikuti salah satu kegiatan, yaitu rapat koordinasi inflasi. Tiba-tiba oleh Pak Sekda menyampaikan kepada saya untuk mengatur terkait dengan demo yang hari ini ada 2. Sehingga saya gimana ya, saya mau bagi waktu saya. Susah di sisi lain Pak Wakil Bupati menghadiri kegiatan yang ada di Bapeda, kemudian Pak Bupati menghadiri kegiatan yang ada di Kecamatan Rumbia. Terus Pak Sekda yang tadinya dengan saya bersama-sama mewakili pemerintah untuk menghadapi demo, namun karena acara yang ada di perpustakaan ini juga tidak cukup pentingnya, sehingga seandainya saya tahu tadi bahwa Pak Anton Ferdinand ada di sini, dia juga ini Pak sebetulnya staf ahli Bupati. Mestinya tadi kalau saya tahu, saya sampaikan Pak Sekda untuk memberikan amanat kepada beliau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana. Ini tadi Pak Kadis, Pak Sekda sampaikan kepada saya bahwa di perpustakaan itu hampir setiap hari ada acara. Ya, saya sampaikan Pak Sekda bahwa mungkin karena sarana yang dimiliki Pak, karena kegiatan itu belum tentu dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, mungkin dari dinas-dinas lain, apakah dari dinas yang ada di Kabupaten Bombana atau yang berada dari luar Kabupaten Bombana. Yang kami hormati Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan atau yang wakili, saya pahami diwakili karena salah satu yang menerima demo terkait dengan Rapadara hari ini. Kemudian yang saya hormati PLT Pak staf ahli Pak Anton Ferdinand, juga merangkap sebagai sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak dari pihak provinsi beserta jajaran yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian serta hadirin adik-adikku, anak-anakku yang sama berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi, karena dengan rahmat dan karunia itu Allah, hingga pada hari yang berbahagia ini, di tempat yang sederhana ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, lahir batin dalam rangka melaksanakan salah satu aktivitas kita yang disebutkan oleh Ketua Panitia tadi terkait dengan pameran ya, pameran mungkin yang ada di museum, barangkali yang ditampilkan. Kemudian mohon adik-adik saya, anak-anak saya yang sekolah di SMP maupun di SMK untuk betul-betul dimanfaatkan waktu yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut. Museum dan Taman Budaya memiliki layanan publik yang mampu memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk karakter bangsa Indonesia. UPTD Museum dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya memajukan kebudayaan. Museum sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi museum dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Perlu dilakukan
pengoptimalan pengelolaan museum untuk mencapai kemajuan kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2017, khususnya di dalam pasal 1 yang menyatakan kemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjalankan peran dalam rangka pemajuan kebudayaan adalah penyelenggaraan pameran temporer, pameran keliling. Tujuan pameran satu, ini juga barangkali sudah disebutkan oleh Ketua Panitia, tapi tidak apa-apa saya bacakan. Yang pertama, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keragaman koleksi numismatik dan heraldik Sulawesi Tenggara. Dua, untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman terhadap kearifan lokal. Tiga, untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum secara umum dan secara khusus apresiasi terhadap koleksi numismatik dan heraldik Sulawesi Tenggara. Manfaat kegiatan ini yang pertama, bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi pemangku kebijakan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa melalui pameran museum keliling. Dua, bagi museum dan taman budaya diharapkan dapat menjadi pusat pengetahuan bagi masyarakat dalam menggali dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal di Sulawesi Tenggara. Tiga, bagi pengunjung atau masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang koleksi yang disajikan dan mengenal museum sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Hadirin yang kami hormati, pameran adalah suatu penyajian karya atau koleksi untuk dikomunikasikan kepada publik. Negara kita kekayaan benda sejarah yang banyak. Hal ini merupakan aset kebanggaan rakyat Indonesia yang harus terus dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Numismatika adalah setiap mata uang atau alat tukar atau token yang sah, sedangkan heraldika adalah setiap tanda-tanda jasa seperti lambang dan tanda pangkat resmi termasuk cap dan stempel. Oleh karena itu sudah selayaknya kita melestarikan dan menjaga ragam koleksi numismatik dan heraldik Sulawesi Tenggara yang ada khususnya di Sulawesi Tenggara. Untuk itu melalui pameran ini adalah salah satu upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan koleksi numismatik dan heraldik yang ada di Sulawesi Tenggara. Museum Sulawesi Tenggara memiliki 4.444 koleksi. Koleksi terbanyak adalah koleksi numismatik dan heraldika dengan jumlah 1.113 koleksi. Untuk itu, melalui pameran keliling ini, kami memperkenalkan kepada masyarakat kabupaten yang tidak memiliki akses dan kesempatan untuk berkunjung langsung ke Museum Sulawesi Tenggara. Penyelenggaraan pameran ini sangat selaras dan sejalan dengan strategi pembangunan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Momentum ini diharapkan lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan kebudayaan, pendidikan masyarakat, dan pembangunan daerah yang akan selaras dengan program prioritas yang dicanangkan pemerintah provinsi, yaitu terwujudnya budaya yang maju di Sulawesi Tenggara. Pameran yang menyajikan koleksi numismatik dan heraldik ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kearifan lokal dan pengembangan nilai-nilai sejarah dan budaya yang menjadi kekayaan peradaban numismatik dan heraldik masyarakat Sulawesi Tenggara. Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemerintah daerah sangat mengharapkan penyelenggaraan pameran ini dapat berjalan dengan baik dan diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk memahami peradaban numismatik dan heraldik pada sisi yang lain. Di tengah gencarnya arus globalisasi, industri media, dan teknologi, pameran ini diharapkan membangkitkan inspirasi untuk pengembangan kekayaan benda sejarah
melalui pengenalan koleksi numismatik dan heraldik yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara sebagai sumber pengetahuan yang terbarukan. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh panitia penyelenggara, juga kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama dan turut berkontribusi dalam mewujudkan pameran ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Bombana, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana atas bantuan dan dukungannya, serta Kepala Dinas Perpustakaan Bombana yang telah memfasilitasi yang luar biasa. Semoga kegiatan ini menjadi suatu ikatan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan. Mari bersama-sama memajukan kebudayaan daerah Sulawesi Tenggara. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu saya sampaikan, terutama dari pihak Provinsi Sulawesi Tenggara. Manakala pameran yang diselenggarakan selama kurang lebih 3 hari ini, Pak, kita ada momen ke depan yang biasanya juga di situ ada pameran, yaitu hari ulang tahun Bombana yang akan dilaksanakan pada bulan Desember. Pak Anton Ferdinand bisa fasilitasi itu, Pak, dan bisa mengisi kekosongan yang ada itu bisa dikomunikasikan kepada pimpinan. Saya kira itu penting karena ini hanya menyangkut persoalan yang saya lihat banyak adalah adik-adik pelajar kita. Kalau mungkin pameran yang hari ulang tahun Bombana itu bisa melibatkan masyarakat banyak. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pameran numismatik dan heraldik Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana tahun 2025 saya nyatakan secara resmi dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Rusdiamin atas sambutan dan arahannya yang sangat luar biasa. Dan tibalah saat yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pembukaan pameran secara resmi yang ditandai dengan pemotongan pita. Numismatik dan heraldik Sulawesi Tenggara. Ya, langsung kita pegang, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke arah kanan dulu, Pak. Jadi Oh ya, ini ya. Jadi uang koin yang Majapahit itu pernah juga digunakan di penjara. Ada juga uang koin yang Raja Dua dalam abad 12 ini ya. Coba dari hasil koin. Ini dari Kerajaan Dua. Jadi emas ini? Ya, bukan. Yang satunya. Yang sini ini? Iya. Woi, hati-hati. Kemudian ini mata uang asli dari Sulawesi Tenggara, mata uang Kampua yang berasal dari Buton abad ke-14. Jadi saat itu yang memimpin Buton masih bentuk kerajaan, dipimpin oleh Ratu Lawambuna. Dia melihat banyak ketimpangan dalam sistem barter dulu di masyarakat, akhirnya beliau memutuskan untuk membuat mata uang yang terbuat dari kain. Tukar. Jadi ukurannya ini Pak Asisten, dia berdasarkan ukuran telapak jari seorang perdana menteri pada waktu itu. Ya makanya dia ada Di zaman banyak kerajaan perbedaan. ya. Iya, kerajaan. Ukurannya berjamaah. Ya. Jadi mata uang Kampua ini juga dipakai sampai di Kerajaan Bone abad ke-16. Makanya di Museum Lagaligo itu mereka juga punya koleksi mata uang Kampua ini. Dan dulu nilainya mereka ini berdasarkan nilai 1 butir telur ayam dulu. Ya. Kemudian lanjut. Iya. Ini ada beberapa koin dari abad ke-17 Nederland. Ini. Masih onlus ini. Golden, masih golden. Uang golden. Iya, Bisa tersimpan di. masih uang golden.
Nah, di sela-sela pameran juga kami tampilkan beberapa motif kain dari Sulawesi Tenggara, beberapa suku di Sulawesi Tenggara, Pak. Yang ini juga? Ya, sarung buton. Oh, golden. Ini goldennya belum golden ya? Ini koin dari abad 18, sama dari Nederland. Golden juga. Ratu Wilhelmina ini. Iya. Iya nih Wilhelmina. Nah, termasuk ini uang yang berlubang. Iya. Jadi dulu itu untuk praktisnya mereka, dia itu dimasukkan di dalam tali. Iya, iya. Makanya dibuang supaya praktis di bawah. Karena dulu belum ada dompet. Jadi dia mereka biasanya pakai tali di pinggang. Nah, ini salah satu koleksi kami juga. Ini alat yang saya beli dari buton untuk membuat telingan buton. Kita tentu ada juga. Ya, ATBM. ATBM. Iya. Kan kita ATBM. Adanya teknologi itu. Iya. Belum adanya mesin dulu. Kan sekarang dicari kerajinan-kerajinan seperti ini. Iya. Karena mesinnya beda kalau ini dengan menggunakan Iya. mesin. Ya. Ini koin dari abad ke-19. Jadi ada perkembangan dari abad 18 tadi. Tidak seperti tadi sebelah ya? Tidak seperti tadi. Beda ya? Iya, beda. Dia motifnya dia lebih timbul ininya. Berapa? 2,5 golden. Iya. Ratu Wilhelmina. Ini koin uang Indonesia yang dari pasca kemerdekaan. 10 sen ya. Berlogo keluarga berencana. 10 sen. 5 rupiah, 10 rupiah. 10 Ini sen. kita masih dapat Iya, yang 10 ini. sen. Dapat ini tuh? Iya. Ini masih Ya, 70. Ada yang dicari saya lihat di apa namanya itu di medsos. Oh, yang ini. 100. 100 yang Ah. pinggirannya kuning. Pinggiran kuning yang tengahnya perak. Iya. Tengahnya perak. Iya, itu yang mahal Iya. sekarang di Oh gitu ya? Iya. Bisa jatuh. Sampai puluhan juta. Saya entah benar atau tidak dari medsos. Iya, iya. Bisa. Kita beralih ke Banyak sama koleksi koinnya. ke Belanda. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Ini saat Jepang menginvasi Indonesia 3,5 tahun, kita menggunakan bahasa Indonesia. 3,5 tahun. Ini pemeliharaan barang-barang ini sudah tapi ini dari luar semua ya? Ada yang digunakan di Indonesia? Digunakan di Indonesia. Ya itulah maksud saya, tapi Iya, dari luar. Iya, Pak, tapi dari luar. Tapi Belanda yang ini dibawa dari Belanda. Terlalu Indonesia. Iya. Kenapa tidak ada yang muncul kita yang uang-uang 25 rupiah dulu tuh? Ada uang dulu itu uang kertasnya kita. Oh, ada di Ada sini. situ. Oh iya iya. Masuk ke Republik kita. Siap. Nah, ini mata uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral Hindia Belanda tahun 45. Jadi waktu itu Bank Sentral Hindia Belanda 2 rupiah. masih namanya ini. Jadi Bank Indonesia dulu tuh awalnya dari Bank Sentral Hindia Belanda ini. Iya. Jadi dia ciri khasnya itu bahasa ininya Belanda tapi sudah rupiah mata uangnya. Iya. Nah, ini yang unik Pak Sister. Ini adalah mata uang yang digunakan saat keharmusakan menguasai wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi dia ciri khasnya dia harus ada stempel Republik Islam Tanda Indonesia. tangan ya, itu tanda tangan Iya, basah. tanda tangan basah. Yang tanda tangannya ini dia semacam Manual ya? mandimanya juga, bukan tanda tangannya keharmusakan. Stempel ya, ada stempelnya. Yang ada stempel. Iya. Jadi dulu masyarakat Sulawesi Tenggara itu diwajibkan bertransaksi harus menggunakan mata uang Jepang atau Belanda, tapi harus ada stempelnya. Ada stempelnya. Tahun 62, 63 ini. Iya. Iya. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak ada Akses. dan sebagainya? Terus saya bilang tadi kalau misalnya karena ini juga kita pameran bisa jadi tersusun. Ada juga beberapa yang kami tampilkan
kerajaan di Sulawesi Tenggara, termasuk bendera kerajaan Napoleon, bendera kerajaan Banda, Lipongga, Sultanan Buton, dan kerajaan Konawe. Bendera Tonga, Buton, dia Buton, Kesultanan. Kemudian bendera kerajaan Muna setelah sekitar abad 16, karena saat Islam sudah masuk, makanya lafaznya banyak. Kalau bendera ini sendiri yang dia abad ke-17. Ya, ini boleh. Mirip yang mana yang bukan? Iya. Logo Bumana. Mana logo Bumana? Oh iya, di bawah. Oh, kan ada kemiripan dengan ini. Iya, ada. Oh, iya. Mirip Pak ya. Ini logo 17 kota kabupaten di Sulawesi Tenggara. Dan juga maksudnya bahwa kan kami mengadakan ada kegiatan STKIH di Kendari. Ini ada beberapa koleksi internasional ini kayak di sini. Kaligrafi internasional yang dibuat oleh dari beberapa negara. Yang di atas ini dari Bangladesh, dari Palestina, juga dari Algeria, Saudi, India, Iran. Alhamdulillah ada beberapa koleksi yang diizinkan kepada kami untuk bawa ke sini dan diperlihatkan masyarakat Bumana. Lanjut ke mata uang lagi. Mulai uang dia masih kan sampai sen dulu ada uang kertasnya. 5 sen, 20 sen. Ada yang lari di sini. Jadi semakin besar ukurannya makin sedikit nilai. Ini sudah kita. Oh ya. Semuanya uang tabungan. Macam-macam uang segala macam. Alat tukar kan? Berarti banyak koleksi uangnya. Tidak juga Pak, tidak juga, tapi maksudnya kita dapat itu. Tidak ada juga dia bilang mau dikoleksi apa, tidak ada yang penting. Makanya tadi saya tanya, mana uang 25 rupiah dulu? Tidak ada kertas lain. Nah ini juga yang paling lagi, yang 100 rupiah kan Ya. Mas Narno. Iya. Kalau di kolektor ini sudah 100 jutaan nilainya. Iya. Kasih lihat dulu Bapak Nana. Ini rata-rata orang yang masih hidup kan rata-rata dapat ini. Ya, dari punya. Ini dulu bisa dapat 4 liter bensin. Surya dapat SD. Ih, hampir kena nih uangnya. Tapi ini agak Kalau kita dapat zaman sekarang ini, zaman sekarang. Oh ya itu ya. Kata Sarah, kira kan coba bola ini. Ini Pak, yang 2020 tuh ya. Malaysia itu 1 ringgit, Vietnam dia 200 dong. Kalau Taiwan dia 50, 100 dolar Taiwan. Ini uang Pak, 1 rial, 1 peso. Ini 1 bulan. Tadi fotoin. Gacor. Gacor. Gacor.
Apa tanggapan tentang kegiatan ini, Pak? Terkait dengan kegiatan yang hari ini, yaitu pameran museum yang dilaksanakan oleh pihak Provinsi Sulawesi Tenggara dari Dinas Pendidikan, tentu memberikan harapan kita ke depan bahwa memang budaya itu penting. Nah, terutama kepada adik-adik kita atau generasi-generasi kita ke depan, kiranya semua yang menjadi budaya itu yang dipamerkan itu penting untuk diketahui, sehingga budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara itu mereka dapat ketahui. Harapannya ke depannya, tentu kami dari pihak pemerintah Kabupaten Bombana mengharapkan bahwa pameran yang saya katakan tadi, bahwa pameran ini sesungguhnya jangan hanya sampai di sini, tetapi bagaimana bisa berkelanjutan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada momen untuk kita masuk terkait dengan misalnya hari ulang tahun Bombana, di situ ada pameran, di situ bisa masuk supaya bukan hanya anak-anak kita atau adik-adik kita dari pelajar, tetapi juga oleh masyarakat di kalangan umum lebih banyak mengetahui. Apa pemerintah daerah juga akan melakukan kegiatan sendiri? Saya kira kalau itu dibutuhkan kolaborasi, kerjasama, baru kita saling sinergi, saya kira itu bisa saja terlaksana semua. Sepanjang itu koordinasi kita, kolaborasi kita, itu bisa kita lembati. Bisa dijelaskan tentang kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Museum dan Taman Budaya? Ya, kegiatan hari ini pada tanggal 20 bukannya ini adalah kegiatan pameran keliling yang dilaksanakan oleh PPD Museum dan Taman Budaya di Kabupaten Bombana. Kenapa kita pilih Kabupaten Bombana? Memang selama ini kan beberapa kabupaten yang kita sering tuju, Kabupaten Bombana ini pecahan dari Kabupaten Buton. Dan saat itu, makanya kita memilih Kabupaten Bombana menjadikan tempat pameran museum keliling yang dilaksanakan oleh Kementerian Budaya. Ini apa kegiatan baru pertama atau sudah sering dilaksanakan di museum? Kegiatan ini sebenarnya termasuk kegiatan rutin museum, tapi Kabupaten Bombana ini baru pertama kali kita laksanakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah sambutan dari tokoh-tokoh budaya, terbanyak pemerintah Kabupaten Bombana dan masyarakatnya luar biasa kepada Kabupaten Museum dan Budaya ketika kita melaksanakan kegiatan di tempat ini. Jadi mereka sangat antusias, masyarakatnya untuk datang berkunjung di pameran keliling yang dilaksanakan oleh Kabupaten Museum dan Budaya. Dan terus terang saja, saya sebagai Kepala Kabupaten Museum dan Budaya di Sulawesi Tenggara sangat berterima kasih banyak pada pemerintah Kabupaten Bombana yang telah mendukung kegiatan kami ini sehingga berlangsung di Kabupaten Bombana ini, dari mulai pemerintahnya, masyarakat sampai anak-anak sekolah datangkan untuk melihat langsung berbagai macam koleksi-koleksi yang kami tampilkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini di Kabupaten. Apa sih sebenarnya tujuan daripada kegiatan itu? Tujuan ini sebenarnya kami memberikan edukasi kepada anak-anak muda, namanya kalangan milenial saat ini, agar supaya mengetahui tentang nilai mata uang yang pernah berlaku di Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara ini kita kenal ada beberapa suku yang memang anak-anak sekolah itu sudah tidak kenal lagi. Mulai itu nilai mata uang ini mulai dari sistem barter, anak-anak ini kita susun berdasarkan zona. Jadi ada sistem barter yang memang tidak ada koleksinya tentang penjelasan. Kemudian ada yang nyata yang punya koleksi seperti masa kerajaan, ada namanya Hangtua, kemudian masa penjajahan, masa kemerdekaan. Inilah tiga item ini, 4 item dengan heraldik yang kami suguhkan untuk dipelajari oleh anak-anak muda yang sekarang ini untuk diketahui. Pada prinsipnya museum itu ketika anak-anak muda datang tidak mengetahui tentang benda-benda budaya,
Kalau dia pulang sudah pasti tahu, datang tidak tahu, dan pulang akan tahu. Dan slogan itu, insya Allah Museum dan Tahun Sulawesi Tenggara akan selalu melakukan pameran ketika pemerintah provinsi mendukung penuh dan kegiatan-kegiatan yang berlaku di Museum dan Tahun Budaya. Apakah dari Museum dan Tahun Budaya apakah memprogramkan di Taman Dulu kegiatan saya sebagai Kami akan selalu memprogramkan ini karena ini sudah berlangsung 3 tahun. Tahun ini yang lalu ada kami kegiatan semacam ini seperti di Konawe, kemudian di Holaka. Kami akan tetap programkan ini karena saya lihat setelah kami laksanakan pameran-pameran di daerah-daerah, itu luar biasa lonjakan pengunjung di UPT Museum Taman Budaya. Jadi mereka penasaran untuk melihat langsung benda-benda budaya yang ada di Museum Sulawesi Tenggara. Karena di Museum Sulawesi Tenggara itu kita bagi atau klasifikasi dari 10 jenis koleksi yang ada di Museum Sulawesi Tenggara. Yang sekarang ini yang kita pamerkan itu adalah numismatik. Itu klasifikasi koleksi museum yang ke-8 dari 10 jenis koleksi yang ada di Museum Sulawesi Tenggara. Jadi tidak hanya numismatik, ke depan kami pasti akan merubah lagi judulnya. Bukan lagi numismatik, bisa saja kita akan berubah pameran etnografi atau pameran arkeologi. Ada banyak koleksi yang bisa dipelajari dan diketahui oleh anak-anak milenial saat sekarang ini. Karena anak-anak milenial saat sekarang ini boleh dibilang instan. Jadi mereka mau terima saja yang mudah. Jadi ketika kita masuk seperti ini, ternyata semua kehidupan ini adalah melalui proses dalam berkarya. Kira ini yang terakhir. Harapan saya yang pertama tentu saya tujukan kepada pemerintah provinsi agar supaya kegiatan semacam ini terus dilangsungkan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, karena yang kami tuju itu baru beberapa kabupaten, belum kami masuk kepada kepulauan semacam ini. Kami sangat berharap pameran ini terus berlangsung. Kemudian untuk masyarakat penggiat seni juga ada kolaborasi antara museum dengan para penggiat seni, dan terutama kepada generasi muda mengunjungi museum untuk selalu hadir dan melihat bagaimana perkembangan kebudayaan yang ada di Sulawesi Tenggara.